jenis ganja ya. Ganja. Pada puncaknya tahun 2010 saya ketangkep polisi. Berarti langsung Polda itu dulu. Nah, ya langsung Polda di. Adiat Santoso, Mas Edot. Siap. Terima kasih Mas Edot. Sebelumnya sampean sudah tak calling bahwasanya apa? Pengen ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Pengen ngobrol-ngobrol seperti apa? Kita membuat video-video sama teman-teman yang lain. Begini Mas Edot. Saya ingin menanyakan Mas, maksudnya apa bercerita lah, kita sharing-sharing Mas. Betul. Sharing seputar perdistroan, usaha, di mana kondisinya pasang surut seperti apa ya gitu. Yang saya kenal Mas Edot itu dulu dari mulai SMP kalau nggak salah. Distro Voice ya Mas itu ya. Dulu itu Distro Voice ya. Yang SMP siapa ini? Kamu SMP? Saya masih SMP dulu. Aku biyen SMP Mas. Mulai dari SMP aku jek dolan ning Voice jek wedi biyen. Wong meneh ngerti kowe rambutmu gondrong meneh. Biyen gondrong. 2005 itu ya. 2005 Mas. 2005. Voice itu terbentuk tahun berapa Mas itu? Tepatnya tanggal 3 Maret 2005. 3 Maret 2005. Itu yang saya sahkan di konsep distro di Gemolong. Nah, 2005 ya. Itu setahu saya emang distro pertama kali di Gemolong ya Voice. Voice Sampean Merchandise ya. Voice Merchandise. Karena dulu ketika tahun 2005 sebelum 2005 2004 itu baru ada yang outdoor gear, artinya Outdoor gear. perlengkapan alat gunung. Oh, kan gitu. itu. Jadi distro belum ada, konsep distro belum terbentuk. Saya berterima kasih sekali pada yang punya outdoor gear vertikal itu yang dulu, karena saya lebih bertanya-tanya ke beliau bisa membuat distro, konsep distro itu karena awalnya 2005 itu dulu ada di Solo itu sudah ada konsep distro. Awalnya itu Triple Six sama Area 27. Oh, zaman dulu itu ya? Iya, tahun-tahun sebelum 2005 saya membuat distro clothing itu. Oh, distro clothing itu. Saya namakan Voice Merchandise karena bagi saya voice itu kan suara. Nah, jadi ingin lebih dikenal di masyarakat melalui suara-suara hati saya dengan konsep membuat distro clothing itu tadi. Oh, gitu. Ya. Berarti 2005 itu membentuk mengkonsep sebuah distro itu, tapi dulu masih ini Mas, distribution store ya. Maksudnya ambil barang dari Bandung atau dari mana gitu? Betul. Gitu ya. Dulu awalnya untuk stiker memang buat sendiri. Oh gitu. Tapi untuk sebangsa topi, pakaian itu memang masih ambil. Oh, masih itu ambil. Kita ambil kerjasama sama Triple Six di Kauman Solo. Terkadang ya di Area 27 juga. Oh, gitu. Dulu awalnya itu. Terus lambat laun kesini mulai bikin produk sendiri. Oh, bikin gitu. Warrior Pride itu. Warrior Pride. Nah, tahun berapa itu membuat brand Warrior Pride itu? Brand Warrior Pride 2009, cuma belum eksistensinya belum ada. Eksistensinya Warrior Pride itu mulai booming 2014. 2014. Iya. Seumuran dengan Disharmonic itu ya? Oh, betul ya. Oh ya, dan mungkin teman-teman belum banyak yang tahu. Sebenarnya gini, saya itu membuka distro Disharmonic Rockshop itu sebenarnya gurunya juga Mas Edot ini. Mas Edot ini dulu yang menyemangati saya, istilah lagi dudon-dudone kene lho nek kulaan ning kene sampai kenal orang si A, si B, si C itu sebenarnya Mas Edot. Saya berterima kasih karena bisa dikatakan Mas Edot ini guru saya gitu. Guru saya untuk membuka tukar distro. Pengalaman. Karena seingat saya dulu kan memang ini ya
situ bertanya, gimana Mas kalau mau bikin distro bagus ini. Areanya di sana gitu ya Mas ya. Nanti ya saya kasih tahu lah link-linknya untuk ambil distro ataupun kan gitu ya. Ingat saya itu kemarin dulu gitu. Terus habis itu banyak sekali bermunculan ya Mas teman-teman yang lain di Gemolong. Betul, di Gemolong dulu tahun 2005 seingat saya itu ada Black Area itu yang Black Area. Sampingnya sampean itu. Iya betul. Karena memang baru 2 itu dulu di Gemolong tahun 2005 itu Voice Merchandise sama Black Area. Black Area. Itu sebelum muncul yang lain-lain juga ada Trisider, ada apa itu yang lainnya lagi itu. Oke. Terus gini Mas Edot. Ketika sampean membangun sebuah distro itu, pasti kan perjalanan itu tidak semulus yang diperkirakan toh. Iya. Ya, pengalaman buruk Mas Edot selama perjalanan sebuah brand itu apa Mas? Pengalaman buruknya dulu. Iya, untuk konsep sebuah brand, karena ini kan do it yourself konsepnya. Artinya DIY itu kan semua produk bikin sendiri, dikerjakan sendiri, mulai dari mekanisme pembuatan, terus pemarketan atau marketing ya, penjualan, punya outlet. Nah, itu kan konsep distribution, terbentuk kan distribution store. Artinya produk-produk dibuat sendiri baru dipemasarkan lewat outletnya kita sendiri. Konsep distro kan terbangun seperti itu. Distro clothing. Kalau clothing kan konsep untuk sebuah pembuatan atau workshopnya, bikin produk do it yourself itu tadi itu suka duka itu kita membangun brandingnya itu Mas. Jadi awalnya tetap yang penting saya dulu, ini langkah saya dulu ya, flashback ke distro saya. Distronya kan Voice Merchandise, tapi kita bikin label brand namanya Warrior Pride. Yang bagi saya nama Warrior Pride itu adalah sebuah prajurit kebanggaan. Filosofinya seperti itu yang dimana prajurit kebanggaan itu saya konotasikan sebagai leader. Karena kalau leader itu kan tidak hanya bos. Kalau bos kan cuma bisa menyuruh. Tapi kalau leader itu bisa menyuruh tapi juga bisa beraction. Gitu. Sama-sama kita berjalan. Betul, itu konsep Warrior Pride saya dedikasikan untuk label brand di under license of Voice Merchandise gitu. Hal terburuk yang pernah sampean alami Mas? Itu ketika tersandung masalah itu? Tahun 2009 ya, karena 2005 saya membuka outlet distro itu di Molong. 2006 saya ulang tahun pertama distro itu saya bikin musik di kawasan situ terminal angkut ya. Bikin event ya, event musik. Event pertama kali, event terbesar itu di Gemolong yang di luar Saput Pedut ya dulu itu. Tahun 2006 itu saya bikin event di angkut untuk ulang tahun 1 tahunnya distro Voice. Konsepnya apa itu? Merchandise. Eventnya adalah underground, musik metal. Musik metal ya. Itu tahun 2006 saya ingat sekali. Kemudian setelah itu booming, distro saya booming, tahu-tahu orang dari mana-mana, padahal dilihat dari segi fisik distro Voice itu delik caranya kan gitu, ngumpet. Terminal angkut. Betul. Ya. Jadi tidak banyak orang yang tahu, tapi dari getok tular itu dan dari keyakinan saya yang penting membuat konsep distro itu bisa berjalan, legitimasi eksistensinya bagaimana itu yang penting saya berkeyakinan buka dan membuat. Kala itu dulu masih membuat stiker-stiker. Pada puncak kejayaannya di tahun 2007-2008 itu saya mempunyai pegawai 3 orang. 3 orang. Berarti sudah membuka. Kayak dulu saya pernah lihat ada 2 kios ya. 2 kios berjejer ya. Berjejer. Nah, itu ada pegawai 3. Itu shift ya. Shift pertama itu buka pukul 8 sampai pukul 4. Kemudian bergantian 4 sampai pukul 9 malam. Gitu. Dulu seperti itu mekanisme buka tutupnya. Nah, tapi ketika berjalannya waktu toko saya itu ada income yang bagus, itu mulai saya bermain narkoba itu. saya bermain narkoba ya karena berat ini. Iya, karena setahu saya karena aliran sirkulasi keuangan dari toko itu bagus. Serasa membeli sebuah narkoba itu enteng dan ringan bagi saya itu dulu itu. Gini, waktu 2000 berapa itu? Mulai 2007 2008 itu toko omsetnya bagus sekali.
masuk ke ekstasi itu berarti masuk ke narkoba itu tahun 2009 itu sudah mengonsumsi terus. Mengonsumsi pribadi apa juga dijual lagi Mas itu dulu? Itu awalnya ya pribadi. Tapi nek sing tuku ya dikei. Tapi awalnya pribadi itu kan saya belinya banyak saya nyetok. Nah, dari nyetok itu kan terus ada orang yang tahu, teman-teman yang tahu, akhirnya kan pengen juga nyobain akhirnya terus dari situlah terus saya jual belikan kan gitu. Dulu. Akhirnya ya diuangkan juga toh. Akhirnya lambat laun di tahun 2009 akhir saya sudah tidak hanya memakai lagi, itu sudah menjual belikan barang haram tersebut ya. Itu jenis apa Mas itu dulu? Jenis ganja ya. Pada puncaknya tahun 2010 saya ketangkep polisi. Berarti langsung Polda itu dulu? Nah, ya langsung Polda ditangkap. Tahun 2010 itu saya ingat sekali 15 Januari 2010. Itu pukul 2 lebih 15 menit saya ketangkep. Kegapnya berarti di rumah atau di toko? Di rumah. Di rumah. Dengan barang bukti yang sangat banyak ya, itu jenis kategori narkobanya ganja itu. Berat sekali. Dan setelah itu lambat laun saya di penjara itu toko tetap masih, cuma dikelola sama istri saya ya. Tetap istri diperjuangkan berarti. Termasuk orang yang tangguh gitu. Iya. Dia sebelumnya itu dulu memang kalau saya ke sana ke sini di tempat reseller, di tempat agen grosiran juga saya pernah ajak. Ikut berarti. Jadi artinya sudah paham lah. Berarti secara tidak langsung linknya itu tahu gitu ya, untuk menghandle. Jadi ketika saya itu di penjara itu berapa tahun itu Mas berarti di rutan? Saya di rutan waktu divonis 4 tahun lebih subsidiar 3 bulan. Jadi saya menjalani hukuman itu kurang lebih 3 bulan, 3 lebaran, 3 puasa, 2 tahun baru. Jadi Bang Thoyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Itu Bang Thoyib, bener-bener Bang Thoyib. Lah durasi dari mulai masuk penjara itu berarti tahun 2000? Tahun 2010 sudah ditangkap kan, itu tahun bulan Februari 2010. Kemudian saya keluar dari masuk. Saya 2014 itu tahanan luar. Tahanan luar wajib absen 1 tahun. Nah, di situ brand Warrior Pride ini booming. Gitu. Artinya saya langsung membuat itu brand konsep Warrior Pride terus menerus di tahun 2004. Itu sambil ikut clothing gitu. Berarti rentan waktu antara 2010 sampai 2014 katakanlah 3 tahun lebih kurang lebih ya Mas. Betul. Berarti jadi toko yang menghandle istri sampai. Tapi gini, lika-liku perjalanan Distro Voice itu pada puncaknya tahun 2006, 2007, 2008 sampai 2009 itu mengalami kejayaan. Jadi 2010 ketika saya tinggal masuk ke penjara itu di handle istri, pendapatan menurun, pegawai pun pada lepas lah intinya. Intinya manajemen kan berarti berubah total. Yang penting ini katakanlah berarti yang penting ini ada dulu, artinya hidup dulu gitu ya. Siklus voicemail itu tetap bertahan sampai sekarang ini ya, meskipun yang mengelola saya dan istri, yang ketika saya di penjara istri mulai mengelola tapi dalam keterpurukan, artinya hanya bisa bertahan toko itu tapi tidak bisa menaikkan lagi omsetnya. Betul. Bahkan malah itu minus itu minus buat operasional. Iya betul, hutangnya nambah tapi kulaan pun nggak bisa gitu. Atau memproduksi nggak bisa. Tapi kan yang penting bertahan dulu. Karena cikal bakalnya kan di situ. Iya. Oke Mas, 2014 sampean mulai merintis Warrior Pride berbarengan dengan saya membuka toko itu. Kita kan tahu Mas perkembangan musik kala itu ya Mas ya. Berarti kita 2015 kalau nggak salah itu pertama kali kita bikin event ya Mas ya itu barengan sama anak-anak Kamtis Gemolang itu ya. Iya. Alhamdulillah itu jaya. Nah sekarang gini Mas, selain dari pembahasan event ini, menurut Mas Edot kan tahun-tahun ini Mas kita tahu toh event lokal kayak gitu, event musik kayak gitu kan ngedon banget. Iya. Hampir ndak ada loh sekarang event. Terakhir kita bikin juga kurang booming. Strateginya apa Mas? Biar penjualan clothing lokal, event lokal itu kembali diminati itu menurut pandangan gimana? Kiblat distribution store atau distro itu kan cikal bakalnya terkiblatnya di Bandung ya. Bandung Jawa Barat itu cikal bakal kiblatnya fashion lah ya. Fashion. Bandung. Jadi orang bisa bertahan hidup yang memiliki distro ya itu harus
paling tidak membuat sebuah event musik lah katakanlah, karena itu memang sejalur senyawa. Ada clothing juga ada event, karena yang bersangkutan tentang merchandise-nya itu tadi berkesinambungan ya. Betul, saling membutuhkan di situ. Artinya jadi intinya harus ada event, ada clothing gitu ya. Iya, itu memang bagi saya harus sinkron itu. Gitu. Kalau mekanisme event itu sudah redup, clothing itu pun berpengaruh. Berpengaruh dari segi penjualan, karena ini scan-nya komunitasnya anak muda, orang-orang musik, label indie seperti itu. Konsep penjaringan masanya kan di arena punk underground kan gitu. Punk underground metal gitu ya jalurnya. Nah, terus sekarang gini Mas, kan Warrior Pride itu sempat menapaki, ya mungkin sekarang pun masih oke lah, masih eksis ya sama kita tahu penjualan memang ngedrop semua lah. Tapi kan pasti merasakan penjualan yang sangat boom. Iya. Nah, pas tahun berapa itu Mas Warrior Pride benar-benar bisa diproduksi masalah itu? Kayak kan dulu kan pernah saya dengar kan ya Mas Idot sempat ngejak saya pendistribusian. Iya. Di mana kayak gitu tahun berapa itu? 2016 sampai 2017 itu siklusnya kencang sekali. Saya produksi sampai satu artikel, satu desain. Satu konsep desain Warrior Pride itu bisa satu bulan bisa memproduksi hingga satu lusin desain ya. Itu rata-rata 120 pieces pakaian untuk order kaos setiap bulan. Belum hoodie jaketnya. Tadi cuman konsep t-shirtnya belum hoodie. Itu sekitar 120 setiap bulan. 120 pieces. Itu saya setorkan ke link di Kudus. Dan konsep penjualan di sana juga bagus. Orang taunya menurut saya koordinasi sama yang Kudus. Orang Kudus itu taunya Warrior Pride juga dari Bandung. Jadi dikira brand Bandung, padahal ya memang asli dari Gemolong, produk made in Gemolong sih. Terus gitu. Selain pendistribusian secara itu berarti secara apa Mas? Maksudnya outlet dan online. Outlet dan iya, di outlet, distribuser, di distro voice pun penjualan Warrior Pride dan labelnya itu. Nah, kalau di ini Mas, dititipkan ke sana itu maksudnya sistem beli putus atau itu kongsi? Sistem tempo. Sistem tempo. Ya, kita pengadaan barang, kita drop ke sana. Tempo 1 minggu 2 minggu sudah lunas. Karena di sana barang itu nggak nyampe sebulan sudah habis terus. Di sana juga punya reseller yang banyak gitu, dari Pati, dari Purwodadi, dari Rembang, ngambilnya ke Kudus, dan itu produk-produk buatan saya semua itu. Ya, dari Bandung juga ada, cuma Warrior Pride yang di Kudus itu di Pasar Kliwon, di punya Mas Ramon ya, itu memang bagus sekali diminati masyarakat sana sih, konsep Warrior Pride, karena konsep Warrior Pride itu mengadopsi konsep handmade, artwork handmade. Artinya kita tidak mencuplik dari internet atau mengambil desain dari Google gitu enggak, tapi kita konsep handmade, berkarya sendiri, kita distribusikan sendiri, seperti itu. Kita jual sendiri. Ya, karena saya mengadopsi konsep do it yourself itu kan tadi. Semua produk dikerjakan dengan sendiri. Nah, sekarang kan gini Mas, penjualan kan mungkin di tahun-tahun 2019 ini, atau katakanlah 2018 akhir, 2019 sampai detik ini, pasar clothing kan benar-benar menurun Mas itu. Ya, ini sampean juga tahu kan, anjlok. Nah, saya mulai mencermati kesibukannya Mas Edot sekarang kan tidak fokus di Warrior Pride. Nah, kesibukannya apa aja Mas sekarang Mas? Sekarang kesibukan saya di lapangan ya, di luar saya punya distro itu. Meskipun saat ini juga ada yang jaga distro itu, cuma saya sudah nggak fokus di toko kan gitu. Saya di lapangan itu sebagai controlling sosial ya. Controlling sosial. Lebih tepatnya di media. Tetap karena jalurnya advertising, akhirnya multimedia terus di media. Atau lebih tekatnya wartawan.
Oh ya, ngomong-ngomong ini Mas, selain daripada Warrior Pride, Voicemate, kan juga punya ini tuh Mas, distro pencak silat. Betul, PSHT. PSHT. Ya. SH ya berarti. Betul. Salah satunya topi yang saya pakai ini ada tertulis paha tinggi. Itu kalau orang SHT sudah hafal ini paha tinggi itu apa itu. Oh gitu. Seperti itu, ya. Itu yang tahu komunitas berarti ya. Jadi saya ini saat ini memang menggeluti di dunia distro khusus merchandise PSHT atau persilatan, dunia persilatan. Tapi khusus yang SHT ya. Berarti karena itu merch itu boleh dijual, boleh dibeli khusus untuk warga saudara PSHT aja. Oh, orang lain nggak boleh berarti betul. Ya? Kita gini berkonsep gini. Jangan mencari kehidupan lewat PSHT atau SHT. Oh, gitu. Tapi hidupilah SHT. Kan gitu. Artinya saya membuat merchandise dunia persilatan khususnya SHT itu bagian untuk mengembangkan eksistensinya PSHT, SHT itu sendiri. Bukan untuk semata-mata mencari keuntungan. Betul, gitu betul. Ya. Iya. Karena di SHT itu banyak cara untuk mengembangkan eksistensinya SHT. Ada yang mencari siswa untuk dilatih, ada yang membuat produk-produk SHT untuk eksistensinya biar tetap ada, kan seperti itu, banyak cara. Berarti kalau untuk distronya itu perjuangannya adalah Voicemate. Voicemate produk yang pernah dibangun Warrior Pride. Iya. Nah, terus sekarang berarti pengembangan lagi di khusus merchandise PSHT. Betul, merchandise dunia persilatan. Terus komunitas yang diikuti itu sekarang 2018 ya saya bikin konsep distro PSHT. Oh, yang di ini perempatan Gemolong ke sana itu ya dulu sekarang ya? Sudah di rumah kalau itu. Sudah di rumah. Pindah di rumah berarti ya. Berarti banyak sekali tanggung jawabnya ya Mas. Sampean terjun di komunitas itu komunitas macam-macam Mas. Selain daripada media terus apalagi? Saya di komunitas Gudal, Gemolong Begundal. Itu unsur dari orang-orang jalanan ya, tapi jalanan yang mapan. Artinya mereka itu tidak mau diatur tapi tahu aturan. Itu Gudal, Gemolong Begundal. Itu ya dari sekian orang yang berambut gimbal, berambut pang, orang yang ora resian carane kan gitu. Terus yang punya motor-motor sampah kayak Vespa, kayak ekstrim, kayak motor CB yang dimodif-modif. Itu tergolong komunitas jadi satu di Gemolong Begundal atau Gudal itu. Eksistensinya sampai sekarang? Terus sampai sekarang masih silaturahmi tetap masih melalui grup-grup WA. Pertemuan juga masih ada. Terus saya juga ikut di komunitas pecinta alam Wong Salam Gemolong ya. Itu udah lama banget ya Mas. Betul, itu sekarang jadi SAR Wong Salam. Oh gitu. Dulu pecinta alam PA Wong Salam. Biar kan cuman komunitas untuk asik-asik naik gunung gitu ya. Naik gunung. Kalau sekarang pencarian lebih ke anggota baru, tapi sekarang lebih ke sosial penyelamatan, rescue. Oh gitu. Betul. Keren. Itu Wong Salam yang sekretariatnya di Gandu Gemolong ya. Selain dua komunitas itu apalagi Mas? Masih banyak. Komunitas pager-pagernya itu. Paguyuban Gemolong Raya juga ada yang isinya ya dari berbagai kalangan. Ada kepolisian, ada guru, ada pengusaha, banyak tergabung di pager itu. Di Paguyuban Gemolong Raya itu. Wah, keren. Terus yang di komunitas metal pun ada dulu GCGS ya. GCGS dulu Gemolong Corps Grinder Society. Aku undul-undul Mas biar mudeng. Gitu. Ceritain Mas, GCGS itu dulu awal terbentuknya kan pasti penggede ini juga sampean toh. Betul, salah satunya. Nah itu GCGS itu terbentuk karena apa Mas dulu Mas? Dulu karena maraknya musik underground di Gemolong setahu saya ya, itu kan banyak orang yang terus membuat band metal. Tapi metalnya pun beraliran yang ada yang greencore, ada yang death metal, ada yang metalcore, hardcore kan seperti itu. Nah, saya punya konsep untuk agar semua itu bersatu dalam satu lini underground kan gitu. Meskipun berbeda-beda genre musiknya, tapi aliran keras gitu ya. Betul, tetap satu dalam kategori underground. Saya buat Gemolong Corps Grinder Society. Itu. Slogannya apa itu? Slogannya dulu ya Pak. Slogannya udah sangat lupa ini karena lama ya. Yang jelas menyatukan para musisi metal indie di daerah Gemolong dan sekitarnya. Kalau nggak salah itu saya masih ingat itu slogannya belakang itu Strong Unity Without itu? Strong Unity Without Discrimination ya gitu. Keren sekali. Oh ya, di komunitas Gemolong Corps Grinder Society itu dulu pernah
ada cerita kelam itu Mas ya. Ya sebenarnya bukan kelam sih. Kalau sebenarnya dalam membuat event itu untung rugi biasa. Betul. Tapi kan dulu ndelalah event pertama tombok. Betul. Kelingan. Ya itu karena hanya beberapa oknum aja ya yang ketika kita membuat kepanitiaan ya namanya kepanitiaan betul-betul itu kalau hanya manut konsep satu orang yo salah kaprah kalau diikuti kan gitu, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas memang pada saat itu GCGS membuat event pertama itu support keuangannya memang kurang. Dari segi itu sumber dana pun juga masih donasinya samar-samar juga sedikit karena kolektif dari anggota rekan-rekan GCGS sendiri itu tambah proposal yang enggak besar nominalnya. Terus kita sudah berani membuat event mengundang band dari Bandung. Kan gitu ceritanya. Begitu. Nah, tapi omset orang yang datang untuk membeli tiket itu tidak bisa merekap band tersebut, band tamu undangannya itu tersebut, band undangannya. Akhirnya tetap zong. Kemudian lambat laun sudah tidak ingin bikin lagi. Cuma terus kemudian kita bertemu itu kan terus membuat konsep baru ya. GCGS kita tinggalkan terlebih dahulu, terus kemudian kita bikin The Brock Organizer itu. Ya, itu di scan komunitas punk. Dan Popang akhirnya kita membuat yang hal pertama kali pun langsung meledak itu. Itu membuat mungkin banyak sekali katakanlah para pemain lama kayak gitu ya. Kan sampean itu menggandeng saya, menggandeng Adi Cawet, menggandeng Putri itu kan orang-orang fresh Mas. Betul. Ya toh, Ande kala itu juga kan orang-orang fresh yang mungkin iki sapa to jenis sing gawe ini sapa, bahkan kita sendiri pun enggak ini Mas, enggak yakin. Nek tombok piye ya Mas ya. Betul. Nah, kayak gitu. Tapi alhamdulillah kan langsung meledak itu kita ketagihan bikin event. Iya, karena di tahun-tahun 2015 2016 itu kan dulu yang menonjol yang marak malah musik indie yang model popang. Makanya kita terus berani untuk membuat event dengan sirkulasi yang genre popang itu, pang-pang, karena yang metal agak meredup ya dulu itu. Kita terus membuat dengan EO-nya yang itu The Brock Event Organizer dengan 5 inti orang ya, 5 orang sebagai inti panitia inti, kemudian ada panitia tambahan gitu. Kita membuat dengan merangkul kamtis family ketika itu ya. Akhirnya terus meledak. Setiap tahun kemudian itu bikin event terus setiap tahun. Brock Event Organizer itu, dan bagi saya dengan event-event yang ada yang dikelola oleh The Brock Organizer, kemudian band-band itu akan bisa menjadi tenar ketika seolah-olah kita yang membuat dulu itu. Saya rasa seperti itu. Katakanlah band-band yang dari Jogja yang dulu di sini belum agak booming tapi bisa jadi booming, orang-orang pada tahu itu kan karena event organizer The Brock itu bikin event itu yang mengundang bintang tamu. Nah, mungkin Mas, ini kan teman-teman ini belum banyak yang tahu Mas. Pertama kali kita mengundang ya Mas, event pertama itu kita ngundang karena mereka Mas. Betul, karena mereka itu dulu kita cuma membayar 1 juta Mas. Betul, teringat saya. 1 juta. Nah, banyak yang belum tahu nih. KM kita bayar 1 juta. Sekarang 12 juta ya. Sekarang di tahun ini ya, tahun 2020 sekitar 12 jutaan ya. Itu padahal belum dulu awal-awalnya KM itu mungkin belum booming ya. Itu kita ambil jobnya mereka untuk tampil di event kita kan baru 1 juta itu deal-dealnya itu. Kemudian lambat laun di tahun-tahun berikutnya kita bikin mengundang band karena mereka lagi kan tetap siklusnya range-nya mereka naik harganya pun ya sampai sekarang kita mau ngundang pun wah rawa kuat nih Mas, karena memang event kita itu memang selingkup ngemolong kayak gini. Betul, kita pernah mengundang band karena mereka, terus yang dari batas. Boyolali Tanpa Batas, yang dari Sragen pun ada, Sukoharjo ada, Battle of Soul. Betul, kita mencoba untuk kalangan musik-musik indie kita angkat juga sih dengan event-event itu. Oke.
sempat suksesnya berarti ya di itu ya Mas, bersama The Block itu kita bikin event ya. Oke ya. Sampai Kamtis Mondoan minta Kamtis tolong family, kita. betul. Wonosegoro kayak gitu, terus kita membuat event independen sendiri, The Brokers Holiday yang dulu di Kalijambe itu. Itu juga sukses alhamdulillah. Yang ngajak gandeng musisi Fisip Meraung gitu. Wah itu power kabeh Mas biyen Mas. Lah dulu kita gandeng ke KM tanpa batas, Fisip Meraung. Sekarang nek awake dhewe gandeng 50 juta. Lah ya My Crazy Home. Sekarang kalau ke band-band yang super power itu kita undang sekarang nominalnya nggak cukup 50 juta Mas. Betul. Ya toh. Iya. Oke begitu. Saya rasa The Block Event Organizer itu sangat berjasa bagi band-band itu ya. Karena band-band itu yang khususnya di Gemolong, Sragen dan sekitarnya itu kan kemungkinan bagi saya rasa mereka bisa setenar itu kan karena kita bikin event itu mengundang band mereka itu. Oke, siap. Karena eksistensinya kita undang terus menerus kan, kemarin itu kita bikin tidak hanya satu kali. The Block Event Organizer itu bikin sudah kurang lebih 5 kali itu dalam per tahun ya. Dalam per tahun. Kalau nggak salah itu dalam dan jangka band itu yang sering menaungi event-event kita kan gitu. Ya sini langganan kuwi. Betul. Akhirnya lambat laun juga meledak terus. Band-bandnya juga dikenal oleh kalangan-kalangan komunitas. Akhirnya dilirik produser-produser juga ya Mas, event-event rokok ya gitu ya Mas. Ya. Oke, sekarang. Oke Mas Edot, merangkum dari awal sampai akhir ini Mas. Perjalanan daripada awal terbentuknya distro, mulai dari event, mulai dari kesibukan Mas Edot sekarang untuk tetap memperjuangkan brand dan juga event seperti ini. Pesan Mas Edot untuk teman-teman yang lain yang mungkin saat ini pelaku clothing atau pemain band yang mulai meredup seperti ini di saat seperti ini, motivasinya apa Mas? Biar tetap bertahan loh Mas. Ya, eksistensi itu harus tetap dijaga ya. Eksistensinya bagi mereka itu saya cuma ngasih sedikit masukan ataupun wawasan yang pernah saya kerjakan. Entah itu nanti akan redup ataupun akan booming, akan pendapatan naik ataupun turun, itu kita nggak usah melirik ke situ dulu. Yang penting kita berbuat eksistensi terus menerus, kecil apapun kita berbuat dengan keyakinan, nanti akan ada sebuah bacaan yang tak kita duga seperti itu. Gitu. Yang penting legitimasi itu loh, eksistensinya tetap terus dan terus. Pokoknya harus tetap bertahan ya Mas. Betul. Gitu. Oke Mas Edot, terima kasih banyak waktunya. Semoga teman-teman yang lain terhibur dan bisa menginspirasi. Jangan lupa teman-teman semua dukung terus channel Disharmonic Talk Show. Siapa tahu suatu saat kita bisa mengundang orang-orang yang berpengaruh yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman dalam bermusik, dalam ingin membuka clothing atau mungkin ada bisnis-bisnis yang lain yang sekiranya bisa meletus semangat untuk kalian tetap menjadi wirausaha atau pengusaha yang lainnya juga. Terima kasih Mas Edot. Siap. Sampai jumpa di lain kesempatan di Disharmonic Talk Show. More than bullshit.